Halo sinopsis dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Cicilan panci aman? Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang cukup brutal berjudul The Exorcist of Molly Hartley tahun 2015. Dan tanpa banyak komentar di awal video, langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton dan intronya. Diawali dengan memperlihatkan seorang pria parubaya bernama John Barrow, merupakan seorang pendeta yang sekaligus berprofesi sebagai spesialis pengusir setan di kota itu. Bersama seorang partner, mereka pun melakukan sebuah ritual dengan sebuah jimat dan beberapa bendera sakral lainnya, di mana pada saat itu mereka ditugaskan untuk mengusir iblis yang bersarang di tubuh seorang wanita hamil yang hampir melahirkan. Dengan memanfaatkan lemahnya tubuh si wanita tersebut, iblis pun berhasil menghasut John dalam melepas ikatan di kakinya. Dan tiba-tiba, demi mencegah bangkitnya si iblis, si partner pun bergegas menghentikannya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Si partner pun mendorong si iblis keluar jendela sehingga keduanya pun harus tewas secara mengenaskan. What have you done? My baby. Karena kegagalannya, beliau pun harus ditahan di sebuah tempat pengobatan bagi orang-orang yang rentan dirasuki iblis. Dan mari saya perkenalkan seorang pria tua bernama Henry Davies yang sekaligus pemimpin dari yayasan tersebut. I'm Henry Davies. Beberapa tahun yang lalu, Henry juga merupakan seorang pendeta yang sama dan pernah gagal sepertinya, dimana karena hal tersebut beliau pun berniat menjadikan John sebagai penerusnya setelah beliau hengkang dan pensi dari jabatannya. I did all I could. Beberapa tahun setelahnya, kita akan dipindahkan ke sebuah bar dan kita akan diperkenalkan dengan salah seorang wanita bernama Molly Hartley. Di ulang tahunnya yang ke-24, beliau pun berencana melakukan sedikit kenakalan, yaitu mencari seorang pasangan untuk membobol serambi lempit miliknya. Wow, mulia sekali Anda. Masih di tempat yang sama, kita akan diperkenalkan dengan pasangan kekasih bernama Jack dan ini kekasihnya Lydia. Sebagai pasangan yang sangat berpengalaman, mereka berdua pun membantu Molly dalam mencapai keinginan kecilnya, yaitu melakukan sebuah pembenihan yang akan mereka lakukan di sebuah apartemen yang disewanya. Pagi harinya, ia pun dikejutkan dengan kedatangan dua polisi, di mana berdasarkan laporan dari tetangganya yang sedikit merasa terganggu karena suara kebisingan yang ia perbuat sebelumnya. Kedua polisi itu pun dikejutkan dengan keberadaan dua mayat di kamar mandi yang ternyata adalah Jack dan Lydia, di mana polisi itu pun memborgol Molly untuk memberikan keterangan atas kematian keduanya. Did you kill them? Bersamaan dengan itu juga terlihat Molly yang sedikit demi sedikit kesadarannya mulai diambil alih oleh seekor iblis sehingga membuatnya bertingkah seperti orang gila. Melihat perubahan drastis dari sikap Molly, polisi itu pun menyimpulkan Molly ini memiliki kepribadian ganda sehingga mereka pun membawa Molly ke suatu tempat orang-orang yang sama sepertinya ditampung demi mencegah bangkitnya kepribadian iblis yang mungkin saja mengancam banyak nyawa di luar kesadarannya. Masih di tempat yang sama, John yang mengabdi bertahun-tahun pun menerima jabatan tertinggi karena kebaikannya, di mana hal tersebut dibarengi dengan kemunculan hawa iblis yang pernah ia kalahkan sebelumnya. Kembali ke Molly di hari pertamanya, ia pun disambut hangat oleh keberadaan si iblis. Dengan secara terang-terangan si iblis tersebut pun membisikkan kalimat-kalimat yang menandakan keberadaannya di tempat tersebut. Keesokan paginya, ia pun mendapat pengurus pribadi dan mari saya perkenalkan seorang wanita bernama Jenny yang merupakan seorang spesialis dalam bidang periblisan. Meski begitu, beliau pun sempat kesusahan melawan iblis yang bersarang di tubuh Molly, di mana pertemuan mereka pun berlangsung buruk akibat penolakan dari si iblis ketika harus keluar dari sarangnya. Memiliki tanggung jawab atas kenormalan pasiennya, beliau pun mencari-cari informasi lebih lanjut tentang latar belakang dari Molly dan kenapa ia bisa dirasuki oleh seekor iblis.
Setelah mendapatkan informasi yang dibutuhkan, beliau pun kembali menemui Molly dengan melantunkan kalimat-kalimat siraman rohani yang beliau yakini bisa mengusir si iblis. Tapi ternyata hal itu pun memicu kembalinya si iblis, di mana besarnya kekuatan yang dimiliki membuat Molly pingsan akibat tubuhnya yang terlalu lemah menampung kekuatan si iblis. Bukan hanya itu, John pun terlihat ketakutan ketika harus dihadapkan dengan iblis tersebut, karena terakhir kalinya beliau menangani kasus seperti ini, kematian partner membuatnya ragu dan lebih terlihat takut ketika harus dihadapkan dengan kasus yang sama. Di sisi lain, Jenny pun kembali menemui Molly di kamarnya, di mana pada saat itu posisi tubuh dari Molly ini dikuasai penuh oleh si iblis yang membuatnya seolah-olah terbang. Dan tiba-tiba dibantu dua petugas lainnya, tubuh Molly pun berhasil diikat dengan tali. Tapi kebangkitan si iblis pun menciptakan suara keras yang sangat lelaki banget, sehingga membuat John terbangun dari bobok cantiknya. Jenny pun melaporkan kasus itu ke John yang sekarang telah menjabat sebagai ketua dari yayasan tersebut, di mana rasa takut atas kegagalannya di masa lalu masih menghantuinya sampai sekarang. Tapi demi mencegah bertambahnya korban jiwa di yayasan tersebut, beliau pun memberanikan diri menemui Molly ke ruangannya. Selanjutnya beliau pun menemui Henry yang selaku mantan ketua dari yayasan tersebut, di mana beliau meminta beberapa jimat sakral yang pernah ia gunakan dalam mengusir iblis ketika menjabat sebagai ketua di yayasan tersebut. Setelah mendapatkan alat-alat ritual, beliau pun mulai ritual tersebut dengan beberapa benda sakral yang dibawanya, di mana kegugupan dan kurangnya percaya diri membuatnya harus terluka di bagian tangannya. Tak ingin dikenal sebagai orang yang gagal, beliau pun kembali memulai ulang ritual, di mana dengan menggunakan baskom sakral yang dibawanya, beliau pun berhasil mengeluarkan dan sekaligus mengunci iblis ke dalam baskom tersebut. Setelah berhasil membebaskan Molly, beliau pun mengembalikan baskom tersebut ke tangan Henry untuk disimpannya. Bersamaan dengan itu juga, Henry menceritakan tentang asal mula iblis tersebut, di mana kebangkitan iblis tersebut sebenarnya telah direncanakan oleh beberapa kelompok dengan ajaran okultisme yang orang-orangnya ditandai dengan tulisan beberapa huruf di dahinya. Dan untuk mencegah bangkitnya si iblis tersebut, John pun memastikan baskom itu tersimpan dengan aman. Dan tiba-tiba di tempat lain, Molly yang baru bangun dari tidurnya tiba-tiba diculik oleh salah satu petugas yang ada di sana dan membawanya ke suatu tempat. Tidak berselang lama, Jenny pun datang dan diherankan dengan keadaan di yayasan tersebut yang sangat sunyi tanpa ada satupun petugas di sana. Kemudian beliau pun dikejutkan dengan kedatangan salah satu petugas bernama Elliot, di mana dengan anehnya Elliot memberitahu bahwa di yayasan tersebut baru saja terjadi kesurupan massal yang membuat semua pasien tidak sadarkan diri. Menyadari ada yang aneh, beliau pun tetap siaga dengan membawa gunting di tangannya. Dan tiba-tiba selanjutnya beliau pun tidak sengaja melihat John yang tengah ditodongkan senjata dan dibawa ke suatu tempat persembahan yang dilakukan oleh kelompok autisme dalam membangkitkan kembali iblis yang berhasil dikurung sebelumnya. Dan ternyata ketua dari kelompok tersebut adalah Henry, di mana dengan Molly sebagai tumbal untuk persembahannya, beliau pun memulai ritual tersebut dengan membuka baskom tempat terkurungnya iblis sebelumnya. Di tengah-tengah ritual berlangsung, Jenny pun berhasil menghentikannya dengan menancapkan sebuah benda tajam dan melepaskan ikatan yang mengikat tangan dari Molly, sehingga arwah dari iblis yang telah dilepaskan pun masuk ke tubuh Henry yang saat itu hampir tewas akibat tusukan di perutnya. Setelah berhasil keluar dari ruangan itu, mereka bertiga pun harus dihadapkan dengan beberapa anak buah dari si Henry, tapi beruntungnya polisi yang dipanggil Jenny sebelumnya datang tepat waktu dan mengamankan mereka semua. Tamat.
Film yang lumayan seru bagi saya yang penikmat film karena selain alur ceritanya yang mudah dipahami, beberapa akting dari aktor pun sangat mendukung laju alur ceritanya. Dan pelajaran dari film ini, jangan terlalu percaya sama kebaikan seorang. Bukan apa-apa sih, tapi tetap 50-50 karena kita nggak pernah tahu bahwa orang yang selalu baik kepada Anda mungkin memiliki niat buruk yang tidak Anda ketahui. Maka dari itu kita berjumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.